Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisopet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang burung anis merah. Dan di sini ada pertanyaannya begini, katanya Teteh Nong, saya beli burung anis. Waktu saya beli dia itu burungnya itu gacor sampai ke kateler, sampai ke kadoyong. Tapi kenapa sekarang setelah saya adopt ke rumah saya pindah tempatkan, saya alih fungsikan dari kandang kecil menjadi ke kandang yang lebih besar, lebih istimewa, lebih bagus, dan lebih leluasa dia untuk pergerakannya. Kenapa burung saya itu menjadi macet bunyi? Si anis merah yang gacor teler teh ini jaminan 100% jantan katanya teh. Oke, jadi di sini akan saya jawab ya pertanyaannya teh. Sebentar atuh da kudu bari deui. Aing tengah jawab teh. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Akang. Siapa saya lupa lagi untuk namanya, untuk Akang ya. Maaf, di sini saya tidak menyebutkan orangnya, tapi yang pasti di sini burung Akang itu macet bunyi. Jadi bagaimana cara supaya burung yang macet bunyi itu kembali gacor? Alhamdulillah kalau dia bisa kembali gacor terer. Tapi kalau sebenarnya kalau yang sudah gacor itu biasanya ya, kalau yang burung yang sudah birahi menginjak ke titik birahi, meskipun macet bunyi dia itu akan kedongkrak lagi birahinya. Tapi dengan catatan Akang merawat dia itu yang pertama harus mengenal karakter, yang kedua harus ada pengadaptasian dulu dari kepemilikan lama ke pemilikan yang baru. Ya seperti itu biasanya yang sering terjadi pada pemilik baru. Dia itu memang macet bunyi dikarenakan apa? Berbeda suhu, berbeda tempat, berbeda rawatan, berbeda juga muncul kurang mah berbeda penanganan ya, seperti itu. Kalau di sana misalkan orangnya itu rapi, orangnya itu pelan-pelan ya, untuk pergerakannya juga waktu membawa sangkar dia itu lemah lembut, berbeda dengan si Nong yang kalau membawa sangkar saya tuh kan aing mah digubah-gabi gumung cek Akang teh seureudeg kalau bahasa Sundanya itu. Jadi kalau bawa wagewing aing teh begitu, itu juga akan membuat dia itu ada stresnya, ada ngalenyap, ada bukan ngalenyap. What is the ngalenyap dong? Jadi membuat si burungnya itu agak, jantungnya itu agak wing begitu ya. Karena biasanya dibawanya itu dengan pelan-pelan, sekarang dibawanya wah dengan pergerakan yang sangat hebat. Itu juga akan membuat dia itu beradaptasi dulu. Biasanya pengadaptasian itu 1 bulan, biasanya 2 minggu juga kalau kitanya pandai, itu burung sudah beradaptasi di tempat kita, baik dari suhu, dari sana suhu panas ke sini suhu dingin, itu juga bisa mempengaruhi. Dari pola rawatan, dari settingan juga itu mempengaruhi. Karena apa? Burung anis itu kan burung yang tipe dingin, tipe panas. Kalau di sana cuaca panas, di sini cuaca dingin, apa yang harus dinaikkan dan ada juga sesuatu yang harus diturunkan. Itu dari pola rawatan, pola settingan itu juga sudah pasti berbeda. Jadi bagaimana Nong cara merawat burung itu? Yang pertama-tama kalau untuk dirawatan baru ya, kita itu baru misalkan. Itu juga kalau Akang itu kan dipindah kandangnya, dari sana kandang kecil dipindah di sini kandang besar. Karena apa? Karena ingin kita itu dia itu lebih leluasa, lebih nyaman, lebih mewah, lebih elegan dengan sangkar yang baru. Itu biasanya juga akan membuat dia macet bunyi. Karena apa? Karena dari pergerakan yang sempit sekarang dia pergerakan yang luas, dia juga perlu pengadaptasian. Semisal kita aja dari rumah yang segede kuar, kita pindah ke rumah mewah, kita pindah ke rumah megah, itu juga akan ada kita teh seperti melihat sesuatu yang wow. Nah, begitu biasanya kalau yang saya alami. Oke, rawatan kita mulai saja dari pagi. Ini untuk burung-burung yang macet bunyi, burung-burung yang susah bunyi itu biasanya saya melakukan hal-hal yang sangat sederhana. Biasanya saya mengembunkan burung anis kita itu dari jam 5 pagi. Tapi untuk yang macet bunyi ya, ini untuk yang normal dari jam 5. Tapi untuk yang macet bunyi saya tambah pengembunan dari jam 4 subuh saja. Dari jam 4 pagi saya mengembunkan burung itu. Setelah jam 4 pagi saya mengembunkan burung, kemudian saya bawa ke rumah. Kalau kita beli ya, kita habis beli burung, usahakan kita itu beli burung itu pakai sangkar.
Ya, jadi kita bawa sangkar dari rumah, jangan sampai kan dibawa ke kantong kardus yang seperti itu yang dibolong-bolong ya. Itu juga akan membuat dia itu agak stres ya, seperti itu. Dan kalau bisa pas waktu dibeli dia itu disemprot-semprot dulu supaya dia itu dingin ya suhunya itu. Jadi dia itu tidak stres karena dibawa dari perjalanan. Setelah disemprot-semprot, kita bawa pakai sangkar, ruk kerodong di perjalanan. Supaya dia melupakan si pemilik yang lama. Dah suka ada dulu burung yang ngadunungan ya, seperti itu. Nah, setelah dibawa ke rumah, setelah diembunkan dari jam 4 kita embunkan sampai ke jam 6 kita mengembunkannya. Kita bawa ke rumah, kita kasih pakan. No, di sana dikasih pakannya jangkrik 3 pagi, terusan untuk sorenya cukup saja, pagi saja untuk pemberian extra fooding, hanya diberi jangkrik. Seminggu 2 kali dia itu diberi cacing tanah, dan 1 minggu 1 kali dia itu diberi kroto 1 sendok makan karena dia sudah nginjek umur. Kalau selama 1 bulan burung di rumah kita dengan rawatan seperti itu masih macet bunyi karena kita mengikuti treatment, mengikuti pola rawatan, pola settingan dari yang punya yang lama. Terus untuk pemandian 1 minggu 2 kali di sore hari. Terus untuk penjemuran 1 minggu 3 kali. Nah, untuk durasi 20 menit. Kalau treatment itu sudah dilakukan selama 1 bulan tapi burung masih macet bunyi, jangankan gecor teler, bunyi wewelek-wekan aja ya, bunyi enggak no. Dia itu ngahunten aja ngajejentul seperti tunggul, ancir aing sok aya lieureun lamun anu kitu teh. Sarua aing oge sok aya bantingkeun aing lamun kitu teh. Pencit ku aing mah. Gablog. Kita rubah settingannya. Semuanya kita rubah, kita acak lagi. Saya dulu juga pernah beli burung murai, nah punten diacak ku aing mah settinganana. Acak aja settingannya untuk burung anis yang karakternya seperti itu. Kita kasih aja extra fooding, kencengin dulu supaya dia itu mau birahi, nginjek dulu, nyentuh dulu ke titik birahi. What is the birahi, no? Birahi adalah fase di mana burung itu mau gacor. Burung itu di mana fisik burung anis kita itu sudah menginjak fase di mana dia itu mau dikawinkan. Jadi si burung anis kita itu birahi. Karena apa? Fungsi dari birahi itu, dia itu fungsinya itu, kicauannya itu untuk menarik perhatian si betinanya. Sekuat dia, sekemampuan dia akan dikeluarkan supaya apa? Supaya si betina itu terangsang. Supaya si betina itu memilih, akulah pejantan tangguh. Jantan pejantan tangguh, itu yang kuharap ada pada dirimu. Nah, gini anu kitu, jantan pejantan tangguh anjir baheula aing besep. Nah, lagu eta Salaun Seven. Nah, ini aku punya paketnya dari Akang. Ini katanya bagus untuk di sini, bondu. Anjir, si Enong juga duyung keberangan. Nah, itu kita acak aja semuanya, dikarenakan apa? Untuk menyentuh titik birahi, titik di mana dia itu mau gacor, mau bunyi. Karena apa? Karena untuk menarik perhatian si betinanya. Bawa we si burungnya teh, kita teh dibalikan lagi itu teh si pola rawatannya teh. Pagi-pagi kalau biasanya kasih extra fooding 3 jangkrik saja, kita tambah extra fooding 5 pagi, dan untuk pemberian cacing tanah dikasihlah nanti sore 2 biji. 2 biji, 1 cacing. Itu biasanya yang saya lakukan supaya burung itu ngincak lagi birahinya. Karena untuk burung, supaya burung itu cepat birahi, itu diberikan makanan-makanan yang padat gizi, penuh nutrisi, kadar proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan harian biasanya. Nah, seperti itu. Jadi kita ganti aja extra foodingnya itu 5 jangkrik pagi, sedangkan untuk cacingnya 2 biji di sore hari. Nah, seperti itu. Treatment itu dilakukan setiap hari. Lalu untuk mendongkrak birahi, pakan yang banyak mengandung birahi itu adalah kroto. Jadi kita kasih aja, kalau dulu dikasih kroto cuman 1 minggu 1 kali, sekarang kita naikkan, kasih kroto 1 minggu 3 kali dengan takaran 1 sendok makan untuk burung yang nginjek umur. Di sini yang saya bahas itu burung yang nginjek umur aja. Soalnya kalau saya bahas trotol, saya bahas anakan ya, pijian itu nggak laku konten saya, kurang penontonnya ya. Jadi makanya saya akan membahas tentang ini aja,
burung yang nah setelah itu ya aku aikin ke thumbnail Nir jika yang terdampar di Pantai Santolo. Jadi kita kasih extra fooding pagi-pagi itu 5 untuk jangkrik, lalu untuk sorenya kita kasih cacing tanah 2 lonjor, lalu untuk kroto kita kasih 1 minggu 3 kali saja untuk kroto, khusus untuk kroto 1 minggu 3 kali 1 sendok teh. Lalu untuk mandi bagaimana Nong? Untuk mandi saya memberikan mandinya itu 1 minggu 2 kali aja di pagi hari, karena pagi hari itu bagus untuk menaikkan emosi dan juga birahinya. Sedangkan kalau mandi malam, mandi sore itu biasanya saya itu kalau ada kasus over birahi, kalau ada kasus over emosi, biasanya saya memandikan burung anis itu di sore hari atau mandi malam ya, seperti itu. Lalu untuk ganti air ya kadek, soalnya burung anis itu kita harus mengerti karakternya, karakter dasar dulu. Burung anis itu suka dengan kebersihan, jadi akan cepat keruh itu air minumnya teh, cipuk air minumnya teh. Jadi saya itu mengganti air minum itu setiap pagi saya ganti air minum setiap hari. Atau kalau kalian pekerja ganti aja 2 hari sekali ya, seperti itu biasanya yang saya lakukan. Lalu untuk penjemuran saya kencengin dulu, khusus untuk di kasus yang macet bunyi. Saya kencengin dulu dari jam 7, jam 8, jam 9. Silahkan kalian pilih aja waktunya, waktunya. Lalu untuk durasi saya biasanya untuk burung yang sedang macet bunyi seperti ini saya 1 jam. Sengokloknya, segelisahnya dia aja. Supaya apa? Supaya burung itu naik emosinya. Nah, seperti ini untuk menaikkan emosi. Sedangkan birahi dinaikkan dari extra fooding. Emosi didapatkan dari penjemuran. Nah, seperti itu biasanya yang saya lakukan. Jadi overall untuk keseluruhan untuk mengurus burung anis yang macet bunyi itu dengan cara menaikkan extra fooding, menambah jadwal penjemuran, dan juga menambahkan jadwal pengembunan, jadi lebih malam pengembunannya itu ya, seperti itu biasanya yang saya lakukan itu insya Allah. Dan untuk pemberian buah-buahan saya memberikannya itu buah apel ya, buah apel boleh, pisang juga boleh. Apel biasanya untuk menaikkan birahi ya, supaya cepat kedongkrak birahinya. Itu biasanya yang saya lakukan. Alah akan menisaike ya banu ieu sebenarnya mah keur ieu tah. Tah, keur ieu pilaku aing memakan kitu patut. Jadi overall untuk keseluruhan saya rawat burung anis yang macet bunyi itu pagi-pagi mengembunkan dari jam 4 pagi. Setelah jam 4 pagi kita embunkan, jam 6-nya kita bawa ke rumah. Kita kasih extra fooding. Lalu untuk jadwalnya penjemuran kita kasih jemur aja. Setelah kasih extra fooding dulu ya. Kasih extra foodingnya itu hariannya itu jangkrik itu 5 pagi. Dan untuk sorenya kasih aja cacing tanah, karena anis merah itu cenderung penikmat cacing tanah. Nah setelah itu dikasih krotonya 1 minggu 3 kali. Untuk jadwal mandi kita mandikan 1 minggu 2 kali saja pagi hari. Ingat kalau burung masih basah, burung anis kita masih basah, jangan dijemur. Harus sudah kering, harus sudah dalam keadaan kering barulah dijemur. Karena apa? Ini penyebab bulu keriting. Kalau sedang bulu basah, sama kalau burung sudah mabung ya, burung sudah ngerontak-rontakin bulu itu jangan dulu dijemur kalau bulunya itu masih belum pure mulus. Kalau masih dokor itu jangan dijemur, sama dokor juga bulunya masih basah, jadi itu akan menyebabkan bulunya itu nyerit dan keriting. Perlu dana untuk merebonding itu dana tambahan ya, seperti itu. Lalu untuk membersihkan kandang, biasanya saya bersihkan kandang 2 hari sekali, karena anis merah itu identik dengan kebersihan. Dia itu suka dengan kebersihan, dia itu suka dengan suasana yang memang dia itu bersih, rarsik kalau bahasa Sundanya itu. Untuk pemberian air minum biasanya 2 hari sekali saya ganti. Untuk pemberian kroto juga biasanya saya ganti 2 hari sekali. Lalu apa Nong? Kamu memberikan kroto merek apa untuk burung anis merah kamu? Saya memberikan krotonya itu top song warna coklat. Disamain aja sama burung murai. Saya kan di sini punya ini juga trotolan murai. Maaf ya, kemarin ada yang bilang seperti ini sama saya. Nong atau beli anis merahnya buat konten. Saya mah sekarang mah bukan pecinta yang karar itu, Kang. Saya mah pecinta duit, saya mah.
Beli anis yang macet. Ada teman saya beli pas gacor teler. Setelah 6 bulan di dia itu tidak gacor. Beli aja kata aku teh. Kata akang teh ada yang mau jual burung anis 500.000 tapi dia macet bunyi. Beli, cek aing teh digacorkeun. Yang penting tatapan mata masih tajam, matanya masih bersinar, matanya masih terang, itu burung insya Allah kalau melakukan treatment seperti apa yang saya lakukan itu burung akan kacor moncer. Untuk penjemuran dikencengin aja dulu untuk waktu jam 7, jam 8, jam 9 itu bagus, mengandung vitamin D ya. Jadi bagus untuk kemulusan kulit, glowing ya ini bulunya. Lalu untuk durasi selagi macet bunyi kita kasih aja sampai kan dia ngoklok, sampai kan dia nganga, sampai kan dia calangap, gelisah, itu kita baru cabut. Setiap hari selama 1 minggu. Ya, seperti itu. Nong, bagaimana ciri-ciri burung yang stabil? Burung yang bagus, stabil, emosi dan birahinya anis yang stabil. Terlihat dari tatapan mata yang lebih tajam, dia berkicau, bulu rapat, padat, singset, ramping. Nah, bulunya lebih glowing. Kia mah gini manusia oge lamun keur birahi mah glowing pokoknya mah. Oke, segitu dululah konten dari Jenong Lobok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Semoga burung yang macet bunyi, susah buka paruh, cepat gacor teler. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana euy atuh ieu teh?